tiap malam sholat tahajud, tiap minggu hatam Al-Quran, tiap bulan ke Mekah, tiap tahun haji, rumahnya pendek. Orang yang tidak beriman bahkan tentang Allah rumahnya tinggi, biarin aja, kan Allah Maha Rahman. Banjir itu nggak bakalan ngelelep rumah saya, ya tetap aja kelelep karena itu rahmannya Allah yang harus diusahakan. Ada orang ahli tahajud nggak mau kerja, ada orang yang tidak menyembah Allah, kerjanya rajin, nyari duitnya pinter, ya tetap kayaan dia. Kenapa? Karena rahmannya Allah. Rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah itu ada 100. Yang satu rahman itu hanya di dunia, satu dibagikan ke semua makhluk Allah. Lah rohim itu kasih sayang Allah yang disimpan nanti di surga hanya untuk orang-orang yang beriman. Kue satu dibagi seluruh manusia. Yang jamaah di sini ada kue satu, kue tar bagi semuanya. Tapi ada 99 kue yang nanti disimpan untuk orang yang bisa itikaf sampai asar umpama. Kira-kira kebagian banyakan mana kira-kira? Nah itulah rahman atau kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau rahman harus ada kompetisi. Kalau rahim, asal kita beriman, asal kita bertakwa, asal kita masuk surganya Allah, pasti kita akan mendapatkan ar-rahim atau rahmannya Allah atau rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam salam itu ada doa wa barakatuh, keberkahan. Apa itu berkah? Al barakatu hiya ziyadatul khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Mari kita mengkoreksi diri kita. Semua yang kita terima ini menyebabkan kita tambah baik nggak? Kalau kita dikasih jabatan, diamanahi jabatan, lalu jabatan itu menyebabkan kita baik, berarti jabatan itu berkah. Kalau kita diamanahin harta, harta itu mengajak kita melakukan kebaikan, berarti harta itu berkah. Betapa banyaknya orang yang dulu belum punya jabatan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ustaz Jaya yang kami muliakan, Bapak Ibu jamaah salat duhur yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semua manusia pasti menginginkan bahagia, baik bahagia dunia sampai ke akhirat. Maka doa yang semua umat Islam hafal itu doa namanya dijulukin doa sabu jagat. Rabbana, bareng-bareng, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah Tuhan kami, beri kami kebaikan hidup di dunia, beri kami kebaikan hidup di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Bahagia itu berbeda dengan senang. Kalau senang itu lahiriah. Orang yang senang belum tentu bahagia. Bahagia itu batiniah. Orang yang bahagia pasti senang. Batiniahnya tenang, tidak ada masalah, pasti akan terpancar di lahiriahnya. Tapi kalau orang yang senang belum tentu batiniahnya tenang. Sama dengan ada istilah kesepian. Kesepian itu bukan lahiriah tapi batiniah. Ad-dhahiru tadullu 'alal batin. Kondisi lahiriah kita mencerminkan kondisi batiniah kita. Kita bisa tahu orang itu lagi bahagia atau tidak, lagi senang atau tidak. Itu bisa dilihat dari kondisi wajahnya. Wajah kita kebanyakan tanggal muda sama tanggal tua itu beda. Kenapa? Karena menunjukkan kondisi batiniahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkatul Mukarramah mendapatkan intimidasi yang sangat luar biasa. Sampai jual beli kepada Rasulullah saja tidak boleh.
Rasulullah itu jualnya, belinya itu malam hari. Bagi bapak ibu atau mbah-mbah kita yang dulu pernah haji, itu pernah ada pasar seng. Itu pasar seng itu namanya sukul lail, pasar malam yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat transaksi karena diintimidasi. Sampailah Allah memerintahkan Rasulullah untuk hijrah ke Madinatul Munawwarah. Dulu namanya Yasrib. Sesampainya di Yasrib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan lantunan syair yang biasa kita baca. Biasanya kalau bulan Maulid atau pada saat kita pengajian, penceramahnya mau naik. Tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lilahida. Rasulullah sampai di Yasrib menyampaikan pidato pertamanya, pesan bagaimana agar kita umatnya mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dalam pidato pertama Rasul, ya ayyuhan nas afsus salam wat'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, tebarkan salam. Kalau kita ketemu orang ngajak damai, salam itu kan artinya damai. Atau kita ketemu orang menyampaikan salam semarah-marahnya orang kepada kita, kalau kita ketemu senyum, damai, lalu mengucapkan salam, insya Allah orang itu tidak jadi marah kepada kita. Di dalam salam itu mengandung doa, makanya salam tidak boleh untuk main-main. Kadang ada orang menganggap salam itu biasa saja. Assalamualaikum. Itu bukan doa itu bukan keselamatan untuk Anda itu, tapi malah bertanya, apakah Anda selamat? Lu malah bertanya karena A-nya dipanjangin. Assalamualaikum. Di dalam salam itu ada doa yang pertama, keselamatan untuk Anda. Semua orang menginginkan selamat. Maka siapapun ada orang yang mengucapkan salam, maka kita wajib menjawabnya, kecuali salamnya imam. Kalau tadi Ustaz Jaya assalamualaikum kita jawab malah batal semua itu. Itu salam yang tidak boleh dijawab. Tapi kalau kita ketemu orang, hendaknya kita memulai afsus salam, menebarkan salam. Orang Jawa, sesuatu yang diulang-ulang ditambahin akhiran an, itu orang Jawa itu. Bahasa Arabnya berjabat tangan itu musafahah. Karena zaman dulu pembawa ajaran Islam ke Jawa ketemu orang menyodorkan tangan dengan mengucapkan salam, 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 jadi apa? Salaman. Kayak ini seperti ini nih, kata orang Jawa lagi ngapain? Ayo pada salaman, ayo pada salaman. Salaman padahal ini musafah. Kenapa? Karena selalu disertai dengan lisan mengucapkan salam. Orang Jawa itu tahlil, tahlilan, yasin, yasinan, sial, sialan, selamat, selamatan, salam, salaman. Yang kedua, ada doa warahmatullah, rahmatnya Allah untuk Anda. Semua yang kita lakukan itu karena rahmatnya Allah. Kita mau sholat karena rahmatnya Allah. Kita mau ke masjid karena rahmatnya Allah. Maka para imam masjid, para ketua masjid di kompleknya masing-masing, kalau ada tetangganya kanan kiri nggak ke masjid, jangan dimarahin. Kan kadang malah, dasar rumahnya udah dekat masjid nggak mau ke masjid, mau jadi apa itu? Kan kadang seperti itu jangan dimarahin, justru dikasihani. Masjid itu baitum min buyutillah, masjid itu satu rumah dari berapa banyak rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang tidak ke masjid, bukan berarti orang itu yang tidak mau ke masjid, tapi Allah tidak menghendaki orang itu masuk ke Baitullah.
Masuk ke rumahnya Allah kan perlu dikasihani. Kenapa nih orang ini kok sampai Allah saja mencegah untuk masuk ke rumahnya? Apapun yang kita peroleh, jabatan yang kita emban, harta yang kita miliki, semata-mata karena rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu ada Rahman, ada Rahim. Makanya ada satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Coba kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu baca terjemahannya dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama-sama kasih sayangnya Allah. Cuma bedanya Ar-Rahman itu kasih sayang Allah di dunia yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Jangankan kita manusia yang punya akal, punya hati nurani, kita punya ayam perempuan, ayam babon yang lagi punya anak kecil, anak ayamnya kita ambil, babonnya itu ngejar itu. Kenapa? Karena ada rahmatnya Allah. Bagi kita yang suka burung dara tingginya kayak apa itu, yang cewek diginiin langsung ngejar itu, karena rahmatnya Allah. Dan rahmatnya Allah itu harus kompetisi. Gak bisa orang yang beriman tiap malam sholat tahajud, tiap minggu hatam Al-Quran, tiap bulan ke Mekah, tiap tahun haji, rumahnya pendek. Orang yang tidak beriman bahkan tentang Allah rumahnya tinggi, biarin aja, kan Allah Maha Rahman. Banjir itu gak bakalan ngelelep rumah saya, ya tetap aja kelelep, karena itu rahmannya Allah yang harus diusahakan. Ada orang ahli tahajud gak mau kerja, ada orang yang tidak menyembah Allah, kerjanya rajin, nyari duitnya pinter, ya tetap kayaan dia. Kenapa? Karena rahmannya Allah. Rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah itu ada 100. Yang satu rahman itu hanya di dunia, satu dibagikan ke semua makhluk Allah. Lah Rahim itu kasih sayang Allah yang disimpan nanti di surga hanya untuk orang-orang yang beriman. Kue satu dibagi seluruh manusia. Yang jamaah di sini ada kue satu, kue tar, bagi semuanya. Tapi ada 99 kue yang nanti disimpan untuk orang yang bisa itikaf sampai asar umpama. Kira-kira kebagian banyakan mana kira-kira? Nah itulah Rahman atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rahman harus ada kompetisi. Kalau Rahim, asal kita beriman, asal kita bertakwa, asal kita masuk surganya Allah, pasti kita akan mendapatkan Ar-Rahim atau Rahmannya Allah atau Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam salam itu ada doa wa barakatuh, keberkahan. Apa itu berkah? Al barakatu hiya ziyadatul khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Mari kita mengkoreksi diri kita. Semua yang kita terima ini menyebabkan kita tambah baiknya. Kalau kita dikasih jabatan, diamanahi jabatan, lalu jabatan itu menyebabkan kita baik, berarti jabatan itu berkah. Kalau kita diamanahin harta, harta itu mengajak kita melakukan kebaikan, berarti harta itu berkah. Betapa banyaknya orang yang dulu belum punya jabatan, aktif mengikuti kajian-kajian, sholatnya rajin, begitu punya jabatan lupa, sibuk, dan sudah tidak pernah mengikuti kebaikan-kebaikan lagi. Maka Bapak Ibu, ayo siapapun yang diamanahin jabatan atau siapapun kita, apapun jabatan kita, jadikan semua yang melekat pada diri kita melakukan suatu kebaikan. Beli baju, bismillahirrahmanirrahim, saya beli baju bagus, beli baju mahal, akan saya pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Beli mobil, bismillahirrahmanirrahim, saya beli mobil, akan saya pergunakan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, jabatan yang saya terima akan saya jadikan untuk media mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Coba Pak, kalau pejabat itu melakukan suatu kebaikan, saya yakin anak buahnya ngikut Pak. Saya yakin stafnya ngikut. Ngelihat pimpinannya kok ke masjid,
Saya yakin itu, nggak usah ngajak itu pimpinan itu. Ngelihat ke masjid aja udah sarungan atau apa namanya, pakai sajadah, bawa sajadah. Saya yakin anak buahnya yang ikut. Ngelihat pimpinannya datang sholat duha, saya yakin ada anak buahnya yang niru. Jadi apapun yang kita miliki, yang kita emban, jadikan media untuk mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, pesan Rasulullah agar kita mendapatkan kebahagiaan hakiki adalah it'amut ta'am. Jadi orang yang dermawan, jadi orang yang suka memberi makanan. Kalau kita dermawan, pasti kita bahagia dunia sampai ke akhirat. Siapa orang yang gak seneng sama orang dermawan? As-sahiyu qaribum minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribum minan nas, dekat dengan manusia. Qaribum minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idum minan nar, jauh dari api neraka. Jadi kalau kita belum mampu untuk bersodakoh dengan materi, ada sodakoh dengan metode berikutnya. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Siapa orang yang punya harta, sodakoh dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Siapa orang yang punya ilmu, sodakoh dengan ilmunya. Sampai wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Kalau harta nggak punya, ilmu nggak punya, punyanya tenaga. Ada pembagian Jumat berkah. Nasi kotak belum bisa. Punya ide udah keduluan orang. Maka bisa bersodakoh dengan tenaganya. Saya sini bagian bagi-bagi. Saya ini bagian gotong-gotong. Itu namanya it'amut ta'am, orang yang mau memberi makan. Yang ketiga, silaturahim. Siapa orang yang kepengen dipanjangkan umurnya, siapa orang yang kepengen ditambah rizkinya, maka hendaknya ia silaturahim. Dengan kita silaturahim akan meningkat menjadi silaturruh. Adanya ikatan batiniah yang sangat kuat. Istri kita dengan anak kita lebih erat dibandingkan kita dengan anak kita. Kadang anak kita yang tidak bersama kita lagi di pesantren atau lagi sekolah, ada apa-apa di sana, istri kita ada kontak itu, tapi kita biasa-biasa saja. Kenapa? Istri kita dengan anak ada ikatan batinnya yang lebih kuat. Kita diundang oleh 4 orang, A, B, C, D, 4 orang undang. Pasti yang kita datangin dulu adalah orang yang ada ikatan batiniahnya dengan kita. Kita mau jenguk orang sakit. Konsepnya menjenguk orang sakit adalah mendapatkan pahala. Kita nyampe ke resepsionis tanya, Pak Fulan di kamar berapa ya? Di kamar 5. Pertanyaannya, kenapa kita tidak nyisir dari kamar 1? Masuk kamar 1, sakit apa Pak? Mudah-mudahan lekas sembuh. Masuk kamar 2, masuk kamar 3, masuk kamar 4. Kalau orientasinya pahala, saya yakin 1, 2, 3, 4 sama-sama dapat pahala. Toh 1, 2, 3, 4 kelewatan sama kita mau ke kamar 5. Tapi kenapa kita tidak pernah masuk dari kamar 1 sampai 4 baru ke kamar 5? Karena 1 sampai 4 tidak ada ikatan batiniahnya dengan kita. Langsung ke kamar 5 karena kamar 5 ada ikatan batiniah, dan ikatan batiniah itu baru akan terwujud kalau kita rajin silaturahim. Pidatonya Jenderal Sudirman, Indonesia tidak akan menang, tidak akan merdeka kalau Indonesia tidak kuat. Indonesia tidak akan mungkin kuat kalau Indonesia tidak bersatu. Indonesia tidak akan mungkin bersatu tanpa adanya silaturahim. Yang keempat, wasallu wan nasu niyam. Salatlah kalian di saat sebagian besar manusia sedang tidur. Artinya apa? Salat tahajud. Orang yang 40 tahun ke atas sudah dikasih alarm, tiap tengah malam pasti terbangun. Betul ya bapak-bapak ya? Tiap tengah malam terbangun, itu alarm itu. Ya, sudah gak bisa dipungkiri lagi. Ngapain? Pipis. Nah, sekarang yo pipis, tapi tambah wudhu, tambah minimal 2 rakaat. Kalau kita mau konsentrasi, mau istiqomah, qiyamul lail, maka jaminan dari Allah adalah maqamam mahmuda, tempat yang terpuji.
bukan jabatan yang tinggi, tapi tempat makom yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dimuliakan Allah, pasti dimuliakan oleh manusia. Tapi kalau jabatan tinggi, kadang jabatannya selesai dihina-hina sama orang. Kenapa? Tempat. Nah, yang dijadikan oleh Allah bukan jabatan, makom, tempat. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan 4 hal itu. Siapapun orang yang bisa menjalankan 4 hal itu, ketemu orang mengucapkan salam, menjadi orang yang dermawan, rajin silaturahim, mengistiqomahkan qiyamul lail, tadkhulul jannata bisalam, orang itu akan diberi pintu agar masuk surga dengan selamat. Mudah-mudahan kita bahagia dunia, meninggalnya husnul khotimah, meninggalkan sedekah jariyah, meninggalkan ilmu yang bermanfaat, keturunan yang soleh dan solehah yang senantiasa mendoakan kita, dan kita kelak akan bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.